Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Coba, siapa yang masih ingat pembelajaran kemarin? Ya, sistem pencernaan manusia dan hewan. Hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat. Pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran: siswa mampu menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia secara rinci, mampu menunjukkan cara-cara memelihara kesehatan orang tua, dan mampu menggambar cara kerja organ peredaran darah manusia secara rinci. Kemudian, siswa juga dapat menjelaskan pengertian dan menyebutkan ciri-ciri pantun dengan tepat, serta dapat membuat pantun dengan tema tertentu, lalu menunjukkan unsur-unsur pantun yang dibuat dengan benar. Sistem peredaran darah adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan berbagai zat dari dan menuju sel-sel tubuh. Anak-anak masih ingat kan, kalau proses pencernaan makanan menghasilkan sari-sari makanan. Nah, sari-sari makanan hasil proses pencernaan makanan akan diedarkan ke seluruh tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Jadi, fungsinya darah itu satu, mengangkut dan mengedarkan sari makanan ke seluruh tubuh. Kemudian, selain mengedarkan sari makanan, juga mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernafasan. Sistem peredaran darah dalam tubuh manusia itu dibedakan menjadi dua. Ini contoh gambarnya, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Untuk sistem peredaran darah kecil, ini darah dari bilik kanan menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Ini arteri pulmonalis. Terus ini ke paru-paru. Di dalam paru-paru ini terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida dengan darah yang banyak mengandung oksigen. Ini di sini. Darah yang banyak mengandung oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis ke serambi kiri. Nah, ini sistem peredaran darah kecil. Berarti urutannya dari bilik kanan melewati arteri pulmonalis ke paru-paru. Setelah di paru-paru melewati vena pulmonalis yang banyak mengandung oksigen ini ke serambi kiri. Ini peredaran darah kecil. Kemudian yang kedua adalah sistem peredaran darah besar. Nah, ini darah yang banyak mengandung oksigen mengalir dari bilik kiri ke seluruh tubuh. Selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Di sini ya. Kemudian darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Ini peredaran darah besar. Dari bilik kiri kemudian melewati arteri besar atau aorta, kemudian ke seluruh tubuh melalui vena ke serambi kanan. Ini peredaran darah besar. Kemudian untuk organ peredaran darah pada manusia itu ada 3. Yang pertama ada jantung, kemudian pembuluh darah, kemudian yang ketiga paru-paru. Kita ke yang pertama yaitu jantung. Nah, gambar jantungnya seperti ini. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak di rongga dada sebelah kiri. Coba anak-anak pegang rongga dadanya sebelah kiri. Nah, di situ letak jantung. Jantungmu itu di situ. Kemudian, ukuran jantung
kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Coba kalian kepalkan tanganmu. Nah, itu ukuran jantungmu, itu kepalan tanganmu. Kemudian untuk jantung itu tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang. Ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Ini serambi kanannya di sini, serambi kirinya ini, kemudian bilik kanannya ini, bilik kirinya ini. Jadi jantung terdiri atas 4 ruang, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Kemudian organ yang kedua yaitu pembuluh darah. Nah, ini gambar manusianya yang banyak pembuluh darahnya. Nah, pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Ini pembuluh darah. Kemudian pembuluh darah itu ada 2 jenis, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh arteri itu pembuluh yang membawa darah yang kaya oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, tadi sudah ya, pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Kemudian yang kedua, tadi ada pembuluh balik atau vena. Nah, ini di sini digambarkan warna biru untuk venanya. Tadi yang arteri warna merah. Pembuluh balik atau vena yaitu pembuluh darah yang membawa darah kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Kemudian untuk pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena itu bercabang-cabang. Nah, ujung cabang yang terkecil disebut kapiler. Nah, ini ada ujungnya yang paling kecil disebut kapiler. Nah, di dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran 2 zat, yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Kemudian yang ketiga itu paru-paru. Nah, bentuknya paru-paru seperti ini. Paru-paru kita ada 2 gelambir nih, ada 1, 2 gelambir. Nah, jantung kita ini terletak di sini, ini jantung. Ini vena paru-paru, ini aortanya yang tadi. Ini bronkiolus, yang ini arteri paru-paru, kemudian ini alveolus. Nah, ini oksigen masuk ke alveolus. Nah, kemudian di sini CO2 itu karbon dioksida keluar dari vena. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Nah, maka dari itu, kita sebagai manusia yang mempunyai peredaran darah yang sehat, wajib bersyukur. Nah, ada seorang anak yang menyampaikan syukurnya dengan cara berpantun, melalui pantunnya. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur. Darah mengalir tanpa hambatan. Nah, anak-anak, ada yang pernah tahu apa itu pantun? Nah, pantun adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri 4 baris serta memiliki sampiran dan isi. Nah, sekarang ciri-ciri pantun. Tiap bait terdiri 4 baris. Tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama dan kedua disebut sampiran. Baris ketiga dan keempat disebut isi. Bersajak ABAB. Kemudian jenis-jenis pantun. Berdasarkan siklus kehidupannya ada 3, ada pantun anak-anak, yaitu pantun yang memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak yang menggambarkan makna sukacita maupun dukacita. Yang kedua, pantun orang muda, yaitu pantun mengenai kehidupan masa muda yang berisi atau bermakna perkenalan dan rumah tangga atau perasaan.
Ada kasih sayang, iba, iri, dan nasib. Kemudian yang ketiga ada pantun orang tua, yaitu pantun mengenai orang tua, mengenai adat budaya, agama, dan nasihat. Kemudian ada lagi jenis-jenis pantun berdasarkan isinya. Ada pantun nasihat, yaitu pantun yang berisi nasihat dengan petunjuk mendidik dan memberikan nasihat moral, budi pekerti, dan lainnya. Kemudian ada pantun jenaka, pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik. Tujuannya untuk memberi hiburan kepada orang yang mendengar ataupun membacanya. Kemudian ada pantun agama, yaitu pantun yang memiliki isi yang membahas mengenai manusia dengan penciptanya. Tujuannya memberikan pesan moral dan didikan kepada pendengar dan pembaca, lebih spesifiknya memegang nilai-nilai dan prinsip agama. Kemudian ada pantun teka-teki, yaitu pantun yang isinya teka-teki dan pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk menjawab atau membalas teka-teki pantun tersebut. Kemudian ada pantun kiasan, yaitu pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat. Biasanya digunakan untuk menyampaikan suatu hal yang secara tersirat. Nah, ini jenis-jenis pantun. Kemudian ada contoh pantunnya ini. Pantun kiasan. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, ini contoh pantun kiasan. Nah, anak-anak, cukup sampai di sini ya materinya. Sekarang anak-anak bisa lanjut ke LKPD yang sudah disediakan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.